Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Horas Sampurasun, Rahayu Rahayu Sagung Dumadi, salam olahraga. Halo football lovers, semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat, banyak rezeki dan dilancarkan segala urusannya. Selamat datang di Nur Manunggal Wiki Channel. Kali ini kita akan membahas maskot Piala Dunia 2022 Qatar. Bagaimana penampakan wujudnya, makna filosofinya, dan kontroversi yang mengikutinya. Mari kita simak videonya. Selamat menikmati. Here we go. Baru-baru ini bersamaan dengan pelaksanaan drawing Piala Dunia 2022 Qatar, pihak FIFA resmi memperkenalkan maskot Piala Dunia Qatar. Ada yang unik dalam maskot Piala Dunia 2022 Qatar. Alih-alih bermaskot bentuk hewan seperti yang sudah-sudah pada 3 edisi Piala Dunia terakhir. Misalkan pada Piala Dunia 2010, di Afrika Selatan, bernama Zakumi yang divisualisasikan dari bentuk seekor macan tutul. Kemudian pada Piala Dunia 2014 Brasil, bernama Fuleco yang divisualisasikan dari hewan terenggiling. Dan yang terakhir pada helatan Piala Dunia 2018 Rusia, bernama Zabivaka yang divisualisasikan dari hewan serigala. Kali ini maskot tersebut, berupa sosok putih, yang suka melayang di udara, sehingga cukup mengundang kontroversi. Laib nama maskot tersebut, bukan laib dalam bahasa Kamus Jawa yang berarti melarat. Sebagaimana para nelayan di Rembang umumnya menyebut laib. Laib yang dimaksud memiliki arti suatu usaha menangkap ikan di laut memperoleh hasil yang sedikit alias sepi. Sepintas mirip ikan pari, dan mungkin saja dibuat karena terinspirasi dari ikan pari. Pasalnya, sebelum menjadi negara kaya, mata pencaharian rakyat Qatar adalah nelayan. Mungkin saja ketika dulu para nelayan Qatar banyak berinteraksi dengan para nelayan Nusantara, sehingga ada kesesuaian linguistik antara laib dan laib. Laib sendiri dalam bahasa Arab diartikan sebagai pemain yang sangat terampil. Maskot laib dibuat dengan mengenakan kain putih dan memakai igal yang mengikat di kepalanya. Laib didesain melayang di udara tanpa kaki dan tangan serta memiliki ekspresi wajah yang ceria. Dalam cuitan di akun resmi @FIFA World Cup, pihak FIFA mengungkap makna tersirat dari maskot ikonik berwarna putih tersebut. Maskot ini adalah maskot first dengan semangat yang tinggi serta siap memberikan kegembiraan dalam sepak bola. Kepada semua orang, tulis FIFA. Banyak netizen yang menilai laib seperti kufiah melayang. Hal ini cukup beralasan karena orang Arab Timur Tengah, termasuk Qatar, memiliki ciri khas tersendiri dalam berpakaian, karena mereka memakai kain penutup di kepala, yang disebut kufiah. Istilah kufiah diterjemahkan dari bahasa Arab dengan berbagai macam pengucapan, seperti kefiyah, kufiah, dan banyak lagi. Namun, semua pengucapan itu memiliki makna yang sama. Asal-usul dan nama dari kufiah, berasal dari zaman perang, antara suku-suku Arab dan Persia. Dekat kota Irak, Kufah, pada awal abad ke-7. Dikutip dari aramcoworld.com. Penyair dan sejarawan Arab, Yosef Nasser, menceritakan bagaimana sebelum pertempuran, orang-orang Arab menenun ikal, yaitu ikat kepala hitam berbahan karet yang berfungsi untuk menahan kufiah agar tetap berada di atas kepala. Kufiah dan ikat kepala tersebut digunakan agar para pejuang Arab bisa mengenali rekan-rekan mereka. Setelah pertempuran, banyak orang Arab menanggalkan tutup kepala mereka, tetapi mereka diberitahu. Teruskan sebagai pengingat kemenangan ini sampai akhir waktu, kata Nasser. Kufiah sendiri ketika sampai di Nusantara yang dibawa para pedagang Timur Tengah. Pada mulanya penyebutan kufiah disebut dengan kopiah. Kopiah sendiri dalam perkembangannya memiliki makna yang sama dengan peci. Sementara peci mengacu pada vest tutup kepala nasionalis Turki atau pece dari bahasa Belanda, yang berarti topi kecil. Kopiah atau peci barangkali agak dekat dengan kepi dalam bahasa Prancis. Sementara istilah songkok mengacu dari bahasa Melayu dan Bugis, begitu juga di Malaysia dan Brunei. Alhasil dengan adanya artikulasi budaya di Nusantara penyebutan kopiah, peci, dan songkok memiliki makna yang sama.
Sebelum ada kopiah, laki-laki di Nusantara terbiasa menutup kepala dengan ikat kepala. Kopiah tidak hanya lazim dipakai para tokoh-tokoh namun juga dipakai pada rakyat biasa Nusantara sebagai penutup kepala. Penutup kepala di Nusantara memiliki makna filosofis yang dalam, yaitu sebagai simbol untuk mengingatkan manusia tentang pengendalian hawa nafsu dengan pikiran rasio. Dan akal sehat yang jernih juga simbol bagian ikhtiar manusia mendekatkan diri dengan Sang Khalik. Bahkan tanpa tutup kepala, seorang laki-laki dianggap tak jauh beda dengan orang telanjang. Tutup kepala adalah bagian dari kesopanan. Warganet di media sosial menyebut maskot Laep serupa dengan film kartun legendaris yang pernah tayang pada tahun 1990-an, Hantu Casper. Hantu dianggap mempresentasikan korban para pekerja migran di Qatar pada pembangunan stadion tempat digelarnya Piala Dunia 2022 Qatar. Pasalnya, maskot yang dibuat melayang tanpa kaki dan tangan itu disebut menyerupai hantu. Sebagai informasi, selama 10 tahun terakhir, Qatar gencar membangun proyek besar-besaran, mulai dari stadion, hotel, hingga sejumlah fasilitas penunjang lainnya. Nah, namun di balik itu, terungkap fakta bahwa selama proses pembangunan proyek tersebut, setidaknya terdapat 6.500 pekerja migran yang menjadi korban meninggal dunia. Karena itu sejumlah kalangan pun mengkritisi Qatar yang diduga melakukan eksploitasi pekerja migran besar-besaran. Dalam proyek tersebut, Laep sendiri dikisahkan ternyata sudah terlibat dalam perhelatan Piala Dunia pada edisi terdahulu. Misalkan pada Piala Dunia 1986 Meksiko. Laep hidir dan hadir turut serta dalam gol tangan Tuhan yang dicetak oleh mendiang Maradona. Selain itu Laep juga turut serta pada gol terbang Robin van Persie ke gawang Iker Casillas, separuh nyolong pada edisi Piala Dunia 2014 Brasil. Terkait banyaknya kontroversi munculnya Laep, pihak FIFA tidak mempermasalahkan hal tersebut. Anjing menggonggong kafilah berlalu. Deputy Director General, Marketing, Communication and Tournament Experience, Supreme Committee for Delivering Legacy Khalid Ali Al-Maulawi mengatakan, setiap orang bebas memiliki penafsiran apapun tentang bentuk maskot Laep. Kami senang memperkenalkan Laep sebagai maskot resmi untuk Piala Dunia FIFA pertama di Timur Tengah dan Arab. Dia berasal dari Mascotverse, yaitu tempat yang tak terlukiskan. Kami mendorong semua orang untuk membayangkan seperti apa bentuknya. Kami yakin penggemar dimanapun akan menyukai karakter yang menyenangkan dan menyenangkan ini. Laep akan memainkan peran penting saat kami melibatkan penggemar tua dan muda dalam pengalaman Piala Dunia FIFA Qatar, tuturnya. FIFA menjelaskan maskot yang dibuat dengan tema Now is All tersebut ingin mendorong semua orang untuk percaya pada diri mereka sendiri. Selain itu, maskot Laep juga menjadi simbol bahwa sepak bola dapat membawa kegembiraan bagi semua orang. Bagaimanapun munculnya Laep seakan paradoks terhadap beberapa kontroversi yang menyertainya. Misalkan pada maskot edisi Piala Dunia 2018, Zabivka, yang nasibnya terkatung-katung akibat perang Rusia-Ukraina. Well, seandainya pihak Rusia maupun Ukraina kembali berpikir dengan kepala sehat dan hati yang jernih, segala perselisihan maupun pertikaian penyebab peperangan seharusnya bisa diselesaikan di atas lapangan hijau, tanpa harus angkat senjata untuk saling menyakiti dan membunuh antar sesama manusia. Belum lagi harga BBM menjadi ikut naik. Jadi kiranya pemilihan maskot Laep berpenampakan seperti kufiah dirasa tepat baik secara harfiah maupun secara hakikat. Secara harfiah, sebagai pelindung kepala, apalagi Piala Dunia Qatar digelar di tempat dengan cuaca dan iklim yang sangat panas. Tentunya ini akan melindungi kepala dari cuaca panas dan debu dari padang pasir, di satu sisi menjadi keuntungan bagi kontestan dari Afrika maupun Timur Tengah, yang kemungkinan mampu beradaptasi dengan keadaan tersebut
Notabene negaranya memiliki cuaca dan iklim yang relatif sama, sangat panas. Secara hakikat, Laep dengan gestur yang ceria sekali lagi agar masyarakat dunia untuk tetap berkepala dingin ketika menghadapi tantangan dan lebih mampu mengendalikan nafsu, terutama nafsu amarah. Gimana football lovers? Berikan pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa like, subscribe videonya. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga.